الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan sedikit kajian kita, masih membahas Mandhumah Al-Baiquniyah, di mana kita sudah masuki istilah dari mustalahul hadis, yakni hadis mubham, di mana disebutkan di sini oleh pengarang Al-Baiquni rahimahullahu taala, wa an'anun ka'an sa'idin angkaran wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jadi hadis mubham adalah wa mubhamun, dan mubham itu ma fihi, apa-apa yang di dalam hadis tersebut, rawin, ada seorang perawi hadis, lam yusam, yang tidak dikenal atau samar. Maka di sini ta'rif mubham lughatan secara bahasa adalah diddul idhah, lawan daripada jelas. Jadi jelas itu namanya idhah, dan tidak jelas namanya mubham. Dalam bahasa Arab kalau saya katakan Muhammad itu jelas. Tapi kalau kita katakan fulan, maka itu tidak jelas namanya, karena fulan ini tidak tahu siapa namanya. Tapi kalau kita katakan Muhammad, sudah jelas namanya. Lah, secara istilahan disebutkan huwal hadits alladzi fihi rajulun lam yusam sawa'un kana fil isnadi aw fil matani. Secara istilah adalah hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi hadis, rajulun lam yusam, yang tidak disebut namanya. Apakah terjadi dalam sanad ataukah terjadi pada matan? Fatufidin azani Allah wa iyyakum. Maka secara umum hadis mubham itu adalah hadis yang terdapat dalam sanadnya seseorang yang tidak disebut namanya. Kalau itu terjadi kepada para sahabat Nabi SAW, maka tidak mencacati hadis. Contoh umpamanya, telah menceritakan seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, dari Rasulullah SAW bersabda. Kata-kata dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, ini kan mubham, kan? Tidak tahu siapa dia. Akan tetapi karena semua para sahabat itu baik diketahui atau tidak diketahui, derajatnya udul, adil, ya, tetap terpercaya orangnya, maka hadisnya tetap sahih. Akan tetapi kalau mubham itu terjadi di bawah sahabat tabi'in, umpamanya, telah menceritakan kepada kita seseorang tabi'in dari sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW. Lah, dalam hadis, dalam istilah mustalah hadis, kalau ada hadis seperti ini, hadisnya tertolak, dan hadisnya dinyatakan dhaif, lemah. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang yang tidak disebutkan namanya itu thiqah ataupun tidak thiqah. Bisa jadi dia terpercaya atau tidak terpercaya. Tapi kalau sahabat, tidak ada khilaf yang antara ulama bahwa semua sahabat itu terpercaya. Tapi kalau di bawah sahabat masih dipertanyakan. Termasuk di dalamnya lafadz mubham yang memiliki, jadi lafadz mubham tetapi dengan menggunakan hadis itu mubham tetapi dengan lafadz ta'dil.
lafaz pujian. Contoh begini, Imam Syafi'i biasanya kalau dia meriwayatkan sebuah hadis, dia mengatakan haddatsani thiqatun, haddatsani as-thiqatu. Biasanya begitu Imam Syafi'i itu. Telah menceritakan kepada kami as-thiqatu, seseorang yang terpercaya. Menurut ahli hadis, kalimat seperti ini tidak bisa diterima, walaupun yang mengucapkan Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Boleh jadi menurut Imam Syafi'i orang itu thiqah, tapi menurut imam lain tidak thiqah. Sehingga sering terjadi antara ahli hadis itu, ada yang melemahkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang menganggap sahih karena rawinya thiqah, ada yang menganggap lemah karena rawinya tidak thiqah. Thiqah menurut orang, tetapi tidak thiqah menurut orang lain. Maka walaupun kata-kata Imam Syafi'i selalu mengatakan haddatsani as-thiqatu, tetap mardudun, ditolak inda al-muhadditsin menurut ahli hadis. Lah, di sini khotibin azani Allah wa yakum. Akan tapi kalau ibhamnya dalam matan itu isi daripada hadis. Isi daripada hadis itu matan namanya. Itu tidak menjadikan hadis itu layak dah fil hadis. Maksudnya tidak, hadisnya tidak menjadikan cacat. Yang menjadi masalah adalah ketika ibham itu berada di sanad. Ya, berada di sanad. Itu pun di bawah sahabat, bukan dalam tabaqah sahabat ya. Kalau tabaqah sahabat tidak ada masalah. Ya, walaupun tidak disebut namanya. Tetapi kalau di bawah sahabat, maka tidak boleh sampai diketahui siapa dia. Dari mana tahunya? Mungkin dari jalur yang lain. Ya, hadis kan banyak dari jalurnya. Yang umpamanya Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur ini, Imam Muslim meriwayatkan jalur ini, Abu Dawud meriwayatkan jalur ini. Lah, mungkin Abu Dawud tidak menyebutkan siapa namanya, tapi di jalur Imam Muslim disebutkan namanya. Ya, apabila kalau sudah ketahuan namanya, tidak ibham lagi namanya ya. Sudah tidak samar lagi karena sudah jelas. Tapi kalau tidak diketahui namanya dengan mengumpulkan semua jalur, maka dikatakan hadis ini mubham, sehingga ditolak hadisnya. Itu secara umum tentang hadis mubham. Allahu a'lam. Baik, cukup. Sampai di mana? Halaman? Halaman 156. Fadluha ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Masih membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita masuki masih dalam bab salatul jamaah. Kita membahas fadluha, keutamaannya. Baik. Qala muallif hafizahullahu taala an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibni Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat perbedaannya. Dan yang dimaksud darajatan di sini adalah thawaban, pahala. Yang dimaksud darajatan, thawaban, pahala. Nah, ini menurut pendapat jumhurul ulama,
bahwa jumhur mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, termasuk sunnah muakkadah. Ini dalilnya salah satunya adalah hadis ini, bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Artinya sholat sendirian utama, tapi jamaah lebih utama. Itulah. Makanya jumhur mengatakan bahwa sholat jamaah itu hanya sunnah muakkad saja. Tapi kemarin sudah kita jelaskan bahwa pendapat yang kuat bahwa salat jamaah itu adalah wajib. Baik. Wa Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fah. Salat seorang laki-laki di dalam berjamaah akan dilipat gandakan daripada sholat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Wadzalika annahu idza tawaddaa, dan yang demikian itu apabila orang tersebut berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan ia memperbaiki wudunya, summa kharaja ilal masjid, dan keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa salatu, tidak mengeluarkan dia kecuali untuk salat, lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkah setiap langkahnya, illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali diangkat baginya dengan langkah tersebut 1 derajat, wa khutta anhu biha khati'atun, dan akan dicatat baginya dengan langkah itu juga dihapuskan 1 kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, dan apabila dia telah salat, maka malaikat senantiasa akan bersalawat kepadanya. Maksudnya salawat malaikat memintakan ampun. Kalau Allah bersalawat kepada hambanya, memuji hamba itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maksudnya salawatnya Allah kepada Nabi, pujian Allah kepada Nabi. Dan salawatnya malaikat artinya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Jadi di sini ketika seseorang sholat, maka malaikat akan bersalawat padanya, memintakan ampun artinya. Madama fi musallahu, selama ia berada di tempat sholat itu. Allahumma salli alaihi, ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dia. Arti rahmat, rahimahullahu ta'ala, artinya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik terhadap yang akan datang. Itu arti rahmat artinya. Wala yazalu ahadukum, dan akan senantiasa salah seorang di antara kalian fi salatin, dalam kondisi salat, man tadara shalah, selama dia mau menunggu salat. Artinya orang yang salat zuhur kemudian tidak pulang, dia menunggu salat di masjid sampai asar, maka selama menunggu dianggap dia dalam posisi salat. Ya, gitu maksudnya. Dan ini keutamaan salat jamaah, tidak ada yang mendapatkan seperti ini kecuali orang yang jamaah. Ya, tidak ada orang yang mendapatkan posisi bahwa menunggunya sholat dianggap sholat kecuali dia sholat jamaah. Karena di rumah tidak bisa, pahala ini tidak akan dapat di rumah, pahala ini akan dapat di masjid. Dan kemarin sudah kita ketahui, orang dianggap sholat jamaah itu apabila dilakukan di masjid. Itu loh. Sebab pahala 27 ataupun 25 tingkatan itu hanya diperoleh ketika dia melaksanakan sholat jamaah di masjid, bukan di rumah. Secara bahasa ya di rumah jamaah, orang ramai, tetapi secara istilah tidak masuk karena jamaah itu harus di masjid. Kemudian an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid wa raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada wa raha. Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid, ya, dan juga di petang hari atau di sore hari juga dia ke masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan tempatnya di sorga setiap dia keluar, baik pagi ataupun petang. Ini menunjukkan bahwa orang yang salat jamaah dijamin tempat duduknya di sorga. Tapi khotubidin azani Allah wa yakum, sedikit kita akan membahas hukum-hukum yang faedah saja ingin saya jelaskan kepada antum, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dalam posisi
orang berjamaah. Jadi halatul makmum ma'al imam. Kondisi-kondisi makmum bersama imam. Jadi kondisi makmum bersama imam itu ada 4 kategori. Pertama, al-mutaba'ah. Yang kedua, al-muwafaqah. Yang ketiga, as-sabqu. Dan yang keempat, al-fawatuh. Yang pertama, al-mutaba'ah. Artinya, makmum senantiasa mengikuti imam. Senantiasa mengikuti imam. Dan tidak mendahului imam. Dan inilah makmum yang baik, yang disuruh Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila dia takbir, maka makmum baru takbir. Yang pertama, kondisi makmum yang baik adalah al-mutaba'ah, senantiasa mengikuti imam, tidak mendahului imam. Kemudian yang kedua, al-muwafaqatu, ya, bersamaan. Ya, imam ruku, ikut-ikut ruku, tapi bersamaan posisinya. Paham ya? Berbarengan. Gitu loh. Takbirnya bareng, rukunya bareng, sujudnya bareng. Nah, gitu. Bagaimana hukumnya kalau bareng-bareng ini? Nah, kalau pertama kan jelas, imam dulu baru makmum. Ini rukunya bareng-bareng gitu kan. Sujudnya juga bareng-bareng gitu dalam waktu yang sama. Maka dalam kondisi seperti ini, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan wa yukrahu fi'luhu ma'ah fi qauli aktsari ahli ilmi. Dan dimakruhkan perbuatannya yang seperti ini bersama imam. Dan ini pendapat kebanyakan mayoritas para ulama. Kebanyakan mayoritas para ulama. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, sebagaimana hadis Bara bin Azib dalam Sahihaini, di mana dalam lafaznya terdapat lam yakun ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'u sajidan. Ya. Di mana tidak boleh seseorang itu menekukkan punggungnya ketika imam sujud sampai betul-betul sujud, baru makmum ikut membungkukkan badannya. Ya, ini dia perintah kan, perintah Nabi SAW. Seseorang tidak boleh langsung begini sebelum imam itu betul-betul sujud. Artinya kita dalam posisi tegak sampai melihat imam sujud baru kita turun gitu. Ya, kalau enggak, maka ini menerjang perintah yang seperti ini saja dilarang, apalagi berbarengan gitu. Makanya katanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, makruh hukumnya orang yang seperti ini. Akan tetapi Imam Ibnu Hazm al-Zahiri, dia lebih keras mengatakan bukan hanya sekedar makruh, akan tapi butlanu salatihi, batal salatnya. Idza wafaqa imamahu, apabila dia berbarengan bersama imam. Dan ini adalah pendapat sebagian madhab Hambali. Dan juga ada yang mengatakan ini perkataan mayoritas ulama, dan inilah yang benar, inilah yang kuat, pendapat Imam Ibnu Hazm yang paling kuat. Jadi kalau berbarengan batal sholatnya, ya, berbarengan batal sholatnya. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, yang ketiga as-sabqu. As-sabqu itu artinya mendahului imam. Ya, makmum dulu baru imam. Nah, kalau dilakukan secara sengaja, tidak ada khilaf para ulama, batal sholatnya. Kalau dilakukan dengan sengaja, disengaja dia yang mendahului imam. Ya, dia dengan sengajanya mendahului imam, langsung dia batal ketika itu, percuma sholatnya. Kemudian dalam kondisi yang kedua, ya, kalau dia tidak sengaja, kemudian ia mendahului imam melewati satu rukun. Satu rukun umpamanya gini. Satu rukun itu imam baru ruku, dia sudah sujud. Siapa yang imam, siapa yang makmum? Ya. Jadi itu sudah ketinggalan satu rukun namanya kan. Lah kalau seperti ini tidak ada khilaf, batal salatnya. Ya.
Tetapi kalau seandainya masih dalam satu rukun, jadi dia sudah ruku, imam baru ruku gitu kan. Nah ini terjadi khilaf para ulama, akan tapi pendapat yang kuat tetap batal sholat. Kenapa? Oh yang bareng-bareng saja batal sholatnya, itu pendapat yang kuat. Apalagi mendahului imam gitu loh. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi yang keempat, al-fawat. Ya. Al-fawat yakni seorang makmum ketinggalan imam jauh. Mungkin karena ngantuk dia kan. Udah ngantuk loh. Tentu sujud loh, belum ruku saya. Bayangkan gitu. Jadi dia ketinggalannya itu karena ngantuk tadi. Nah, sujud ngantuk loh, tahu udah berdiri. Padahal dia belum sujud dua kalinya, baru satu kali sujud kan. Bawahnya seperti itu. Anggaplah seperti itu terjadi. Ya, terjadi yakni makmum yafutul makmum ba'da salati wa yusbiquhul imam, yakni makmum luput sebagian salat sehingga imam sudah lari jauh dalam salatnya. Dalam kondisi ini ada beberapa keadaan. An yasbiqahul imamu bi ruknin wahidin. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yaf'alu ma sabaqa bihi wa yudriku imamahu wa la syai'a alaihi, nass alaihi Ahmad. Pertama, ketinggalan ataupun keduluan satu rukun. Umpamanya ketika dia sadar, imam sudah sujud, berarti belum ruku dia kan? Nah, maka cepat-cepat ruku, kemudian langsung ikut sujud. Cepat-cepat ruku, kemudian langsung nyusul sujud. Ya, dan ini menurut Imam Ahmad tidak mengapa dan tidak ada khilaf di antara ulama. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia yattabi'u imamahu, langsung mengikuti imam. Langsung mengikuti imam, tidak usah ruku lagi, langsung ikuti imam. Ya. Tetapi dikatakan ini qaulun gharib, perkataan yang aneh gitu. Perkataan yang aneh. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dalam kondisi dua rukun ketinggalan, ya, dua rukun ketinggalan, maka sebagian para ulama mengatakan dia harus mengulang sholatnya. Dia harus mengulang sholatnya, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam ikhwatu fiddin, azani Allahu ayyakum. Maka itulah dalam kondisi al-fawat, yakni seorang makmum luput imam dan imam sudah terkejar jauh. Itu karena lalai ya, tapi kalau disengaja batal sholat. Ini karena ngantuk saja ya. Dan itu pun kalau satu rukun masih dimaafkan. Tapi dua-dua rukun, maka dia harus menambah satu rakaat. Tidak membatalkan sholatnya, mengulang itu. Mengulang itu artinya bukan membatalkan sholatnya. Ketika imam salam dia nambah gitu loh maksudnya. Dia nambah. Kalau sudah dua rukun hilang, dia nambah satu rakaat lagi. Tapi kata fidin azani Allah. Sekarang persoalan niat. Sedikit kita membahas masalah niat. Apakah disyaratkan umpamanya antum berdiri tegak sedang sholat sendirian, kemudian di belakang ada orang yang mengambil, menepuk pundak antum, seolah-olah dia menjadikan antum itu imam dia. Apakah ketika itu antum harus merubah niatnya dari sholat sendirian menjadi sholat jadi imam, begitu kan? Ataukah bagaimana? Jadi hal yushtaratu li sihhatil jama'ati an yanwiyal imam li imamatihi. Apakah disyaratkan sahnya sholat jamaah itu di mana seorang imam harus meniatkan keimamannya? Ya, jadi kalau ditepuk begini, apakah harus langsung niat saya berubah jadi imam begitu, ataukah tidak? Ataukah itu disyaratkan? Kalau tidak, maka tidak sah sholatnya. Maka yang masyhur menurut mazhab Syafi'i tidak disyaratkan. Dan ini adalah perkataan Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat yang mengatakan tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Kemudian yang kedua, pendapat Auza'i dan Tsauri mengatakan wajib niat. Wajib niat. Dan ini pernyataan Al-Auza'i, Al-Tsauri dan Ishaq, wajib niat. Kemudian Abu Hanifah dan juga
pengikutnya mengatakan in shalla bi rajulin lam tajibun niyah wa in shalla bi imra'atin wajabat. Kalau dia salat bersama laki-laki tidak wajib niat. Tapi kalau di belakangnya makmumnya adalah perempuan maka wajib niat. Dirinci oleh Abu Hanifah. Akan tetapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, tidak wajib niat jadi imam. Tapi kalau niat jadi imam nggak apa-apa. Cuman bukan syarat gitu loh. Bukan syarat kalau ditepuk harus antum niat jadi imam. Kalau tidak batal sholatnya. Ya kan antum sedang sholat jamaah nih ya. Tidak syarat. Tapi kalau niat nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak niat antum terus saja sholat tidak ada masalah. Karena pada posisinya antum lagi sholat sendiri gitu loh. Cuma ada orang yang ingin memanfaatkan antum menjadi imam supaya berjamaah hukumnya. Nah, sekarang masalahnya, ikhwatu fillah azanillahu wa iyyakum. Apabila imam itu niat tetapi makmum tidak niat. Makmum tidak niat seperti begini umpamanya, kata Imam Ibnu Utsaimin digambarkan an yanwiyal imamul imamata dunal makmum karajulin jaa ila jambi rajulin wa kabbara fadhanna al-awwal annahu yuridu an yakuna makmuman bihi fanawal imamah wa hadha ar-rajul lam yanwi al-ihtimam fahuna la yahsul thawab al-jamaah la lil imam wa la lil makmum li'annahu laysa hunaka jamaah. Contoh seperti gini, antum ini sholat sendirian, tiba-tiba ada orang sholat di belakang antum. Antum ngira dia sholat sama antum, padahal enggak. Ini loh, paham ya? Jadi antum tuh sholat di sini, pokoknya saya sholat di sini. Tentu Abu Dafa nyelonong sholat di sini. Anak kira dia menjadikan saya imam. Saya langsung lihat jadi imam, begitu kan? Padahal dia sholat sendirian gitu. Cuman posisinya di belakang saya. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka walaupun dia niat jadi imam karena makmumnya tidak niat jadi makmum, ya, maka tidak disebut jamaah dan tidak mendapatkan pahala jamaah. Karena tidak ada jamaah di situ, salat masing-masing, dia nyangka saja, GR saja kan gitu. Ya, jadi imam enggak. Ya, jadi kata beliau tidak dapat salat jamaah, artinya tetap dihukumi salat sendiri. Tetapi apakah makmum harus meniatkan imam, meniatkan jadi makmum? Maka tidak ada khilaf menurut Syafi'iyah. Seorang makmum, kalau dia menjadikan seseorang imam, dia harus niat jadi makmum. Kalau imam tidak harus. Tapi kalau makmum harus gitu loh. Kalau imam tidak ada keharusan untuk niat jadi imam gitu loh. Sah, tetap dianggap jamaah. Tetapi kalau makmum, maka dia disyaratkan untuk niat jadi makmum. Tapi khotufidin azani Allah wa yakum, itu diantara sedikit faedah. Tapi kita lanjutkan sedikit. Hal tashhadun nisa'ul jamaah, apakah wanita itu diharuskan sholat jamaah? Maka berkata pengarang, yajuzu lin nisa'il khuruju ilal masajid, dibolehkan wanita untuk keluar ke masjid. Wa syuhudul jamaah, tidak menyaksikan atau melaksanakan jamaah bisyarti, dengan syarat an yatajannabna ma yuthiru syahwata wa yad'u ilal fitnati minaz zinati wat tibi, dengan syarat dia menjauhi apa-apa yang bisa membangkitkan syahwat dan mengundang fitnah dari perhiasan dan minyak wangi. An Ibni Umar an Nabi SAW qala, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid, tidak boleh kamu larang istri-istri kalian menuju masjid. Wa buyutuhunna, akan tetapi rumah-rumah mereka khairun lahunna, lebih baik bagi istri-istri mereka. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirata, siapa saja wanita yang terkena wewangian bukhur. Bukhur itu kalau di Arab itu semacam kemenyan, ya, jadi kayu gaharu yang dibakar, itu bukhur namanya. Jadi biasanya
asapnya itu nempel di baju memang wangi. Jadi kalau orang Arab itu kayak dukun. Kalau minyak itu supaya ruangan wangi itu yang bakar kayu gaharu itu asapnya kayak kebakaran itu. Ya. Tapi itu nanti habis sekejap saja udah hilang, itu udah wangi semua ruangannya. Masya Allah. Ya. Kita nggak ada di sini ya. Kecuali yang jadi dukun aja itu. Ya dukun nggak punya itu. Kemudian di sini siapa saja wanita yang terkena bukhur tadi, ya, asap yang memiliki wangi itu, fala tashhadna ma'ana al-isya'a, tidak boleh ikut bersama kami sholat isya. Al-akhirah yang akhir, artinya yang tengah malam. Kemudian wa anhu anna Nabi SAW qala, dan dari beliau juga Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita Allah datang ke masjid-masjid Allah. Walakin liyakhrujna wa kunna tafilatun, akan tapi hendaklah mereka keluar dengan tidak menggunakan wewangian. Ya, dengan tidak menggunakan artinya boleh wanita itu keluar, boleh, tetapi bersyarat. Bersyarat, ya. Kemudian buyutuhunna khairul lahunna. Adapun rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Al-mar'atu wa in jazalaha al-khuruju ilal masjid illa anna salataha fi baitiha afdal. Kata pengarang, wanita walaupun boleh keluar ke masjid tetapi salatnya di rumahnya itu lebih baik. Dalilnya an Ummi Humaidin As-Sa'idiyah, dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, annaha ja'at, bahwasanya beliau telah datang ila Rasulullah SAW, menuju atau ke hadapan Nabi SAW, faqalat, dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni uhibbus salata ma'ak, aku sangat suka salat bersamamu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, aku sudah tahu engkau suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki, tetapi salatmu di rumahmu, khairun laki, lebih baik bagimu, min salatiki, daripada salatmu fi hujratiki, di kamarmu. Ya. Wa salatuki fi hujratiki, dan salatmu di ruanganmu, khairun laki min salatika fi dariki. Dan maksudnya fi baiti di sini di dalam kamar, ya. Fi baitiki itu maksudnya dalam kamar. Maksudnya begini, wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Maksudnya salat kamu di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat di ruangan tengah, gitu, ruangan yang lebih besar. Ya, dan salatmu di ruangan yang lebih besar, ya, ruangan tertutup, itu lebih baik daripada salatmu di dalam rumahmu, ya. Wa salatuki fi darika khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Musolah istilahnya masjid kaum itu. Masjid itu ada dua, ya, masjid kaum, ada masjid jami. Masjid kaum itu musolah kalau istilah kita. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjidku ini. Bayangkan, kalau di masjid Nabi saja, Nabi SAW mengatakan, kamu salat di masjid, di musolah lebih baik daripada di masjid Nabiku. Ada masjid ini masjid Nabi, masjid Nabawi, gitu maksudnya. Padahal keutamaan masjid Nabawi kan jelas. Kalau kita urut dari awal, berarti wanita yang sholat di rumah, di dalam kamar itu lebih baik daripada sholat di masjid. Kan makin nyelempit, makin masuk, makin nggak kelihatan, makin lebih baik, gitu maksudnya. Itulah sholat wanita. Tapi nggak terima di sini, mau ke masjid aja orang-orang. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Kemudian timbul fitnah bahwa orang salaf melarang wanita ke masjid. Siapa bilang kita melarang wanita ke masjid? Silahkan, tapi harus ada syarat tadi. Di antaranya adalah tidak tabarruj. Karena aneh, wanita di zaman sekarang itu, yang mereka datang ke masjid auratnya dikangkang, kan, kemudian mukonanya ditenteng, sampai di masjid baru dipasang, kemudian pulang lepas lagi, kan, apa maksudnya? Ya. Jadi sudah nggak masuk di akal. Jadi sebenarnya kalau mengikuti ajaran Nabi SAW, sudah tidak layak wanita sekarang itu pergi ke masjid. Kalau mengikuti aturan di zaman Nabi, wanita-wanita sekarang sudah tidak layak, kecuali orang-orang wanita-wanita yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.
Tapi secara umum mereka tidak layak, lebih baik di rumahnya. Karena wanita di zaman sekarang walaupun pakai aurat, tapi kadang-kadang mukenanya sudah macam-macam. Mukena syuhroh. Ada sekarang kan mukena syuhroh itu mukena yang dilapisi dengan perhiasan macam-macam. Kadang-kadang yang aneh itu mukena di sini itu dikasih bordiran Allah. Allahu, biar sujud kepada Allah katanya. Saya lihat ini Allah di sini. Sujud iyalah, walaupun nggak ditulis sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kira Allah seperti itu. Itu kan bahasa Arab saja. Kalau bahasa Indonesia A L L L A H kan gitu. Itu pakai bahasa saja. Masa kita bayangkan Allah seperti itu? Allah tidak bisa dibayangkan dengan tulis. Jadi banyak sekali penyimpangan di zaman sekarang. Maka lebih selamatnya wanita-wanita sholat di rumah. Kecuali kalau memang sudah memenuhi syarat. Dan wanita di zaman sekarang banyak yang melalaikan syarat-syarat, sehingga mereka tidak sadar kalau berangkatnya mereka ke masjid itu justru mendapatkan keharaman, bukan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Cukup Ikhwan. Kita ada kata jawab. Ustaz. Iya. Tadi makmum yang ketinggalan karena ngantuk. Nah ini yang ditanyakan, makmum ketinggalan karena cepatnya imam. Karena cepat. mufaraqah. Kalau imamnya cepat sekali, kayak tetangga kita ini, Cepat sekali. sangat cepat sekali. Kalau seandainya menjadikan hilangnya khusyuk, apalagi tidak sempat membaca bacaan yang wajib. Kita tahu bahwa bacaan ruku atau sujud yang wajib kan satu kali. Minimalnya antum mendapatkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la satu kali. Karena yang lebihnya itu sunnah kan gitu. Kalau nggak dapat subhana rabb, udah ruku, belum azim, yang sudah ketinggalan, apalagi saking ngebutnya antum nggak khusyuk, maka para mengatakan mufaraqah. Lebih baik antum sholat sendiri. Ya, daripada antum tidak dapat apa-apa di situ. Lebih baik antum sholat sendiri. Tapi jangan lebih cepat daripada imam. Sholat sendiri makin lebih ngebut. Ya. Maksudnya ya, mufaraqah itu karena tidak mendapatkan kehusyuan, dia lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Tetapi walaupun demikian, mufaraqah bukan berarti kemudian antum sholat di rumah, tetap di masjid. Kalau mencari masjid lain gimana? Artinya kebiasaan kayak gitu, diketahui berhari-hari. Ya memang harus begitu, harus cari masjid lain. Harus cari masjid lain lah. Kalau ada masjid yang, tapi kalau satunya di sini, satu di Tanjung Pinang kan masalah. Ya, tetap ke masjid, tetapi nggak usah ikut imam. Tapi karena kita melangkahkan ke masjid, masjidnya itu yang jadi aturan kita sholat jamaah atau mencari kawan, sholat mufaraqah berjamaah dengan kawan. Kalau ada kawan berdua bertiga, ya habis itu nunggu selesai baru kita sholat. Kalau memang sangat ngebut sekali, tapi kalau masih terkejar ya, sih nggak ada masalah. Walaupun tentu mencari imam yang lebih tartil lebih baik. Ya, mencari imam yang lebih tartil lebih baik. Allah. Iya. Yang ini ikutin suara imam atau gerakan imam? Gimana? Imam ikutin suara imam atau gerakan imam? Kadang kan suara imam dulu atau dia gerak dulu baru suara Allahu Akbar kan? Itu dia ikutin suaranya atau gerakannya? Ya, suara dan gerakan. Biarkan dulu dia berhenti. Allahu Akbar. Nah, sujud kan? Antum baru turun sujud. Kebanyakan orang itu imam belum gini kita udah ikut-ikut gitu. Nah, ini masuk dalam kategori muwafaqah tadi. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Ya, karena sama-sama kan itu. Ya, jadi itu saya lihat kesalahan banyak di situ. Nggak sabar gitu loh. Ya biarkan dia sujud dulu. Ya, baru kita setelah jidatnya imam sudah ke tembok, baru kita sujud gitu. Kita kan nggak sabar. Maunya cepet-cepetan gitu. Kalau diperbolehkan makmum itu mendahului imam, mungkin makmum lebih dulu daripada imam gitu. Ya, tapi karena tidak boleh ya terpaksa ngikuti imam. Tetapi kan kemarin sudah jelaskan kesalahan-kesalahan di Jabal Arafah tentang bagaimana posisi makmum yang salah. Salah satunya itu tadi. Karena kondisi imam dengan makmum tadi ada 4 kondisi tadi. Dan yang diperbolehkan cuma 1 mutabah. Wallahu a'lam. Misalnya di lagi berjamaah
takut ada anak-anak yang bising-bising belakang itu kan. Maka kunci kita baru marahi gitu. Gimana? Bising. Nah, bising gitu. Kayak ketawa-ketawa. Anak-anak itu ada. Iya. Kalau dia di samping kita, ya di apa? Disyaratkan aja. Suruh diam, disyaratkan. Tapi diam. Boleh. Batal sholatnya. Ya, karena tidak boleh bicara dalam sholat kecuali bacaan-bacaan sholat. Tidak boleh. Bahkan sebagian para ulama tertawa saja, ya itu bisa membatalkan sholat. Pokoknya lagi gini, dia cecak kawin kan, heboh gitu kan, nggak sadar kan, cecak kawin tertawa antum kan. Sebagian para ulama ada yang membatalkan sholatnya. Apalagi kalau sampai ngomong itu kan. Karena ada juga waktu jadi makmum ada kisah itu imamnya dibetul-betulkan nggak mau betul, akhirnya marah makmumnya kan. Jadi imamnya bingung itu, dibetulkan sama makmum itu, subhanallah, nggak mau juga. Baru paham setelah ngomong salah, nah baru dia paham. Nah ini juga nggak boleh mengingatkan seperti ini, tetap nggak boleh. Ya. Jadi tetap nggak boleh bicara di luar daripada sholat. Makanya ada istilah apa tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim kan itu. Jadi haramnya segala sesuatu di luar sholat masuk ke dalam sholat itu setelah takbiratul ihram. Dan halalnya segala sesuatu di luar sholat ya setelah salam. Karena ada istilah gitu. Jadi tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi haramnya segala sesuatu di luar sholat ketika sudah takbir. Haram di luar sholat. Ya. Cara haram hukumnya tidak boleh. Dulu memang diperbolehkan di zaman awal sholat. Di zaman awal sholat biasa Allah ngobrol sama kawan. Ya. Tapi kemudian turun ayat larangan. Ya. Dulu boleh menghadap ke langit. Kalau sholat itu di zaman persahabatan begini dulu. Awal-awal diperintahkannya sholat. Kemudian turun ayat qad aflahal mu'minun ila akhiril ayat. Maka kemudian mereka menjatuhkan pandangan mereka ke tempat sujud mereka. Jadi sudah banyak diperbaharui sehingga menjadi sholat yang khusyuk tadi. Wallahu a'lam. Kalau imam itu gerakannya dulu, contoh umpamanya dia rukuh, dia sudah sempurna rukuh baru mengeluarkan baru Allah Akbar gitu. Gimana? Iya. Gerakan takbir itu kan dalam imam itu ada 3 macam. Ada lafaz dulu Allahu Akbar baru gerakan. Ada gerakan dulu baru Allahu Akbar, ada yang sama-sama. Ya. Jadi itu 3 kondisi. Seperti takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Berarti gerakan dulu. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang sama-sama Allahu Akbar. Ada 3-3-nya boleh. 3-3-nya. Allahu Akbar. Ustaz, apakah ada disyariatkan untuk anak-anak itu harus di saf paling belakang dalam sholat berjamaah? Anak-anak kecil maksudnya. Anak laki-laki atau perempuan? Laki. Tidak ada keterangannya. Justru kalau anak-anak yang masih kecil itu ditaruh paling depan. Maksudnya masuk dari bagian saf kita, misalnya ada satu, ini kita dewasa satu, anak kita satu. Kalau di Yaman ya, yang saya prakteknya, kalau waktu saya dulu di Yaman itu, anak-anak itu memang kita sop laki-laki sop pertama. Anak-anak itu taruh di depan suruh sholat, di depan sop kita sop pertama, di depan sop pertama. Ya, mereka taruh di depan. Jadi mereka nggak bisa apa-apa kan? Ngapain coba di sini? Itu yang kita praktekkan di Yaman seperti itu, hampir semua mesti kayak gitu. Jadi anak-anak top depan semua, di depan sop pertama. Tapi bukan di depan imam, tetap di belakang imam, cuman bukan sop pertama, bukan. Kalau sop pertama itu kita, karena sop pertama harus orang-orang balik, orang-orang yang memang lia-lia minkum ulu nuha, itu kata Nabi, hendaklah orang-orang yang di belakang saya orang-orang yang punya, orang yang berakal dan orang yang punya kemampuan. Ya artinya kalau dia punya kemampuan, kalau salah kan ada yang betulkan. Nah kalau yang anak kecil itu masuk dalam salah satu baris, Tidak masalah, asal anak kecil itu seperti tembok
diem. Itu tidak memutuskan shaf, walaupun belum balik. Tapi kalau anak kecil ini dia nggak bisa diem, lari sana, lari sini, ini memutuskan shaf namanya. Ya, sebenarnya orang mengatakan seperti itu. Kalau dia diam seperti tembok, diam saja, walaupun dia tidak ikut gerakan kita. Kadang-kadang seenak dewek kan gitu ya. Dia mau ruku, mau jungkir balik, tapi dia diam di situ saja, nggak kemana-mana. Maka tidak dianggap putuskan shaf. Tapi kalau sudah nyelonong sana, nyelonong sini, balik lagi ke sini, nah itu putuskan shaf itu. Anak seperti itu. Lebih baik kalau anak yang mengganggu sholat, Syekhul Islam mengajarkan tidak dibawa ke masjid. Kalau anak itu antum tahu tabiatnya tidak bisa dididik karena mungkin masih kecilnya, masih memang antum lain, anak antum ekstra lasak gitu umpamanya. Mungkin ketika buatnya lupa baca basmalah, jadi ekstra lasak gitu kan, sana sini ya. Lebih baik kata Syekhul Islam, lebih baik jangan dibawa. Tapi kalau ada tanda-tanda bisa dididik, anak ini penurut, bisa dididik, bawa. Biar diajarkan bagaimana sholat bersama orang tuanya. Ya itu. Allah. Kalau imamnya mengulang takbiratul ihram, apa kita harus mengulang juga sebagai imam? Imamnya was-was. Ya, 2 kali kadang di witir. Sampai 3 kali. Ya tunggu, kalau kebiasaan begitu biasa ini batalkanlah, tidak bisa. Berarti yang dianggap takbiratul yang terakhir, takbiratul yang terakhir. Sampai terakhir. Yang terakhir kalau tunggu dulu aja action dia. Kalau udah lama enggak ada. Kalau sampai dia diulang, ya antum harus batalkan, enggak bisa antum. Berarti antum duluan daripada imam. Ya. Jadi biarkan dulu. Tapi orang kayak gini dinasihati. Enggak bisa orang kayak gini. Inilah kesalahan ketika memahami niat, ya, Pak. Ada orang memahami niat itu itulah ketika mereka niat itu ada khilaf antara ulama. Apakah dia termasuk rukun atau syarat? Pendapat yang kuat niat itu syarat, makanya di luar daripada takbiratul ihram. Tapi ada yang memasukkan seperti mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu bagian daripada rukun, sehingga harus sama antara takbir, lisan dan hati. Sehingga terjadilah was-was di sini. Bagaimana mungkin menyamakan usolli dengan diniatkan saya sholat dalam hati dengan gerakan takbiratul ihram? Harus sama. Sehingga tidak bisa, susah, jadi susah sekali mantapnya. Entah ilmu apa yang mantap, tapi yang jelas susah, kan prakteknya juga susah, dan bisa. Sehingga terjadi was-was di sini. Nah ini pemahaman yang salah seperti ini. Sholat itu tidak sesusah itu Nabi mengajarkan sama kita. Karena syariat Islam itu sangat mudah. Allah. Kalau yang imamnya ini kan, imamnya ahlu bid'ah itu gimana? Ahlu bid'ah itu lihat di sini. Untuk perlu paham. Kalau dia adalah sultan, penguasa, ya, kalau dia adalah penguasa, karena dahulu presiden itu ulama, kalau sekarang presiden itu awam. Kalau dahulu presiden itu pemimpin negara itu dia juga khotib, dia juga imam sholat, dia juga imam negara, ya, kayak dahulu Ma'mun, khalifah banyak khalifah dulu itu mereka ulama juga gitu. Lah kalau dia seorang penguasa menjadi imam dan ia seorang ahli bid'ah, satu, kalau bid'ahnya mukaffirah menjadikan kafir pelakunya, maka kita sholat di belakang itu tauriyah saja. Tauriyah itu artinya apa? Yang penting tidak didolimi, ikut aja di belakangnya, tapi nanti sampai rumah sholat lagi. Tauriyah namanya. Karena kalau tidak melawan, kalau dulu menentang pemerintah kan main tebas saja dulu. Makanya dulu para sahabat ketika di masa khalifah kalau tidak salah Hajjaj bin Yusuf, ketika itu kan para sahabat masih banyak yang hidup. Khalifah Marwan ini banyak buat bid'ah dia. Salah satunya dia mengeluarkan mimbar ketika sholat Id. Ya. Dan kita juga kadang-kadang ada. Kadang-kadang jamaah kita salaf juga masih saja mengeluarkan mimbar kan gitu. Coba tuh lihat di Kefri Mall itu pakai mimbar juga. Tidak boleh mengeluarkan mimbar. Itu bid'ahnya Marwaniyah namanya. Bid'ahnya Khalifah Marwan. Nabi khutbah di tanah. Ya, bukan di atas mimbar. Kemudian dia mendahulukan khutbah daripada sholat. Kenapa? Karena biar nggak bubar.
Karena sholat id itu wajib hukumnya, sementara khutbah itu tidak wajib. Maka kalau sholat dulu, bubar jamaahnya. Pandai dia, khutbah dulu baru sholat. Biar nggak bubar. Ya. Kemudian dia mengakhirkan waktu zuhur sampai ke asar. Ya, akhirnya banyak para sahabat yang sholat dulu tapi pakai isyarat. Ya, pakai isyarat. Dan sholat pakai isyarat, sebab kalau sholat kelihatan sholat itu, dia akan kena hukuman. Jadi pakai isyaratnya sholatnya. Ya, jadi sekali lagi kalau dia penguasa dan bid'ahnya mukaffirah dan ia penguasa yang zalim, maka sholatlah sebagai tauriyah, habis itu sholat di rumah. Tapi kalau bid'ahnya tidak mukaffirah, tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Contoh umpamanya bid'ah mukaffirah itu seperti bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah itu kafir. Kenapa? Karena mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Makanya Jahm ibnu Safwan itu ketika sujud dalam sholat, dia tidak menyebut subhana rabbiyal a'la, tapi subhana rabbiyal asfal gitu. Bukan maha suci Allah yang maha tinggi, dia bilang apa? Maha suci Allah yang maha rendah katanya. Karena ingin mengingkari ketinggian Allah. Maka ketika sujud dia tidak subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal asfal gitu. Ya, dia ganti lafadznya. Ya, lah itu bid'ahnya Jahm itu kafir. Tapi kalau bid'ahnya tidak mukafirah, tidak menjadikan dia kafir, lihat apakah dia seorang penyeru atau tidak seorang penyeru. Kalau dia seorang penyeru, artinya mengajak orang kepada bid'ahnya, seperti Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu mengajak bid'ahnya untuk dianut. Bid'ah Mu'tazilah. Dia paksakan kepada rakyatnya untuk menganut bid'ah Mu'tazilah. Dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau tidak, kalau enggak urusannya, masuk penjara, dibunuh. Ya kan, memaksakan namanya. Itu namanya menyerukan bid'ah namanya. Nah, kalau pemimpin ini menyerukan bid'ahnya, maka sholat di belakangnya makruh. Sholat di belakangnya makruh. Tetapi kalau seandainya pemimpin ini bid'ahnya tidak mukafirah dan dikonsumsi sendiri, ya, dia tidak mengajak orang, maka tidak mengapa. Ahli sunnah tidak mengapa. Sholat di belakang. Kalau imam itu baik, maka pahalanya untuk kalian dan imam. Kalau imam jelek, pahalanya untuk kalian, tidak untuk imam, katanya. Ya. Ini kalau pemimpin. Begitu juga sama. Kalau dia bukan pemimpin, kayak Pak Kiai di langgar, di musola, di masjid, lihat, kalau bid'ahnya sampai mengkafirkan dia, penyembah kuburan, dan dia seorang dukun umpamanya, tahu dukun dia itu, jadi imam juga di situ. Ya, seperti kasus Ustadz kita di Tanjung Pinang itu dulu, imamnya dukun. Dulunya dia ngajar di situ, dibantainya dukun, imamnya dukun, laporkan ke MUI. Akhirnya sama imamnya nggak terima kan, karena dituduh dukun, bang dukun dan itu. Ketika bahas dukun marah dia. Akhirnya dilaporkan ke MUI, tapi MUI-nya orang Muhammadiyah, mengatakan tidak sesat, akhirnya tidak jadi ditangkap. Alhamdulillah. Jadi kalau dia seorang imam biasa dan tidak, kalau dia mukafirah jelas, antum tidak boleh sholat di belakangnya. Nggak usah sholat di belakang dia kalau mukafirah. Lain dengan tadi seorang penguasa, kalau tidak sholat di belakang dia masalah tuh. Ya kan? Maka sholat aja sebagai tauriyah, tapi sholat lagi di rumah gitu loh. Tapi kalau orang biasa dan bid'ah mukafir, ngapain sholat sama dia? Kita cari tempat lain masih banyak. Ya. Kemudian kalau dia bid'ahnya tidak mukafirah, tidak menjadikan kafir pelakunya, kalau dia penyuruh bid'ah, cari masjid lain. Jangan sholat di belakang dia. Kalau sholat di belakang dia makruh hukumnya. Cari masjid lain. Cari imam yang baik. Tapi kalau dia bid'ahnya dikonsumsi sendiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau dia bid'ahnya dikonsumsi sendiri, tahlilan sendiri, nggak ngajak antum, yasinan sendiri nggak ngajak antum, tidak ada masalah. Itu namanya dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri, nggak apa-apa antum sholat di belakang, tidak ada masalah. Itu rincian para ulama secara singkat dalam bahas masalah ini. Wallahu a'lam. Iya. Ketika kita sholat subuh, kemudian imamnya lupa nggak baca qunut, setelah selesai imam itu sujud sahwi, apa yang kita lakukan? Ikut saja. Ikut saja gerakan. Ikut. Nggak ada masalah, ikut. Kita harus mengikuti gerakan imam. Gerakan yang kita ikuti ya. Ya. Makanya ketika kunut, apa kita harus mengangkat tangan atau tidak? Walaupun antum mengingkari bahwa kunut itu bid'ah karena hadisnya dhaif, kalau demi menghindari fitnah, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan angkat saja, ikut gerakannya, tapi tidak ikut bacaannya. Ya, ikut gerakannya saja. Wallahu a'lam. Menyempurnakan wudhu itu siapa yang dijelaskan bahwa apakah wudhunya zaman Rasulullah itu pakai apa
yang kayak biasa kita itu pantulan gitu Iya. atau dipola gitu. Iya, iya. Iya, menyempurnakan wudu artinya dalam kondisi apapun antum tetap sempurnakan wudu. Maksudnya kan begini, kalau di Saudi dalam musim-musim dingin itu antum tak tahan pegang air. Kadang-kadang ngambil wajibnya saja satu kali, ya penting satu kali masuk ke mulut. Kan yang wajib kan satu kali. Antum satu kali boleh, mulut satu kali, muka satu kali, tangan satu kali, semua satu kali boleh, atau dua kali, atau satu kali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Ya, makanya Imam Bukhari ada membuat bab dalam sahihnya, bab sekali-sekali, 2 kali, 3 kali. Karena ada dalam Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari membuat bab seperti itu. Ya, nggak ada masalah. Maksudnya disempurnakan, walaupun dalam kondisi antum susah, pagi-pagi, ya tetap sempurnakan 3 kali sebagaimana yang diperintahkan Nabi. Itu maksudnya asbigil wudu, sempurnakan wudu itu dalam kondisi makari, dalam kondisi antum benci untuk memegang air, ya. Kecuali jangan memadaratkan diri sendiri. Artinya dalam kondisi sakit kata dokter, jangan pegang air, ini sempurnakan wudu, main wudu itu bunuh diri namanya. Ya, artinya kalau memang tidak ada masalah, walaupun antum benci air, sempurnakan saja. Sempurnakan. Kalau tidak bisa langsung direbus dulu biar dia hangat. Sempurnakan, yang penting sempurnakan. Ya. Dan juga termasuk menyempurnakan adalah memperhatikan juga gerakan-gerakan wudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang telinga gini-gini saja. Ini kan nggak sempurna. Masa gini-gini ya? Gini-gini kan ada kan wudu kan? Gini. Gini kan? Nah, ini apa ini coba? Ya. Ini nggak sempurna. Padahal Nabi memasukkan jari ke sini, ya, kemudian meletakkan jempol di daun telinga seperti ini. Ini. Nah, ini kan? Ini gini apa coba? Nggak dapat apa-apa dia, nggak sempurna. Atau diambil jambulnya aja gini kan? Tidak bisa. Hadis yang mengatakan tuh ima begini, kemudian balik ke depan. Ada yang mengatakan dari tengkuk dulu, baru ke belakang. Tapi yang roja dari depan, tengkuk balik lagi ke depan. Itu yang roja, yang kuat hadisnya. Jadi itu asbigul wudu artinya juga dalam kondisi apapun tetap sempurnakan wudu. Dalam kondisi antum tidak suka, karena pengalaman kita di Yaman itu kalau datang musim dingin, megang air itu kesetrum, ya, megang air itu kan kesetrum, jadi tidak boleh langsung, ya. Jangan pegang air, megang seng itu kesetrum itu, kayak ada aliran listriknya. Makanya kalau bangun pagi-pagi jam 3 itu bawa kayu, jadi dorong kamar mandi itu pakai kayu, gitu. Jadi nggak bersentuhan langsung. Kalau langsung itu langsung kesetrum itu. Tapi kalau kesetrum udah hilang tuh. Biasanya seperti itu. Jadi apalagi pegang air itu luar biasa. Lah, dalam posisi seperti itu tetap sempurnakan, itu maksudnya. Asbigil wudu. Itu kebanyakan ahli tafsir, ahli yang mensyarah hadis itu kebanyakan mentafsirkan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian tentang masalah wudu, Nabi SAW orang yang paling irit. Ya, antum tahu aqua botol? Cukup dengan aqua botol itu antum bisa wudu. Cukup dengan aqua. Nanti saya praktekkan bagaimana. Cukup dengan aqua botol itu kita praktekkan. Sampai ada sahabat mengatakan, ya, menurut saya tidak cukup. Kata Nabi, kata sahabat ini, rambut setebal Nabi itu cukup, apalagi kamu. Nabi kan tebal rambutnya, terus panjang kan. Kebanyakan Nabi satu bahu. Tapi kadang-kadang dibotak juga, kalau dia umroh tahallul kan dibotak juga. Ini termasuk jibiliyah, ya, sunnah jibiliyah itu sunnah perawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini meniru rambutnya Nabi, itu namanya sunnah jibiliyah. Kalau diniatkan dapat pahala, kalau enggak ya nggak dapat apa-apa. Jibiliyah itu. Nah, jadi Nabi itu orang yang paling irit. Maka walaupun air itu banyak, gitu loh. Walaupun air itu banyak, Nabi senantiasa mengirit. Mengambil satu cinduk. Kalau di bak mandi itu jangan langsung nyemplung ke bak mandi gitu. Ambil aja satu ciduk lah. Di ciduk itulah antum wudu. Walaupun satu bak mandi atau satu, anggaplah pamannya kalau di masjid-masjid di Jawa Barat itu tiap-tiap masjid ada kolamnya. Ya. Masjid zaman dulu itu biasa begitu. Dulu ada kolam besar, mesti tiap masjid ada kolamnya itu. Nah, sebelum masuk ke masjid itu ada kolam kecil untuk kaki biasanya, tidak boleh langsung. Ya, di situ biasanya untuk menghukum, kalau Pak Kiai itu hukum baca Quran nggak bisa direndam tuh biasanya di situ. Kalau orang dulu seperti itu, direndam dari maghrib sampai isya itu.
Dan sadis-sadis kayak dulu itu. Kalau yang ngantuk diambilkan korek, ya disundut ini mata ini, begini kan. Itu memang sadis-sadis, tapi ya luar biasa jadi kan. Karena dulu belum ada undang-undang HAM. Makanya nggak takut, coba sekarang gituin, kiai masuk penjara semua itu. Jadi itu maksudnya paling irit, seirit mungkin. Kalau kecil saja sudah cukup, ya itulah. Jadi memang itu pedoman Nabi. Tapi kalau seandainya dia wudhu pakai pancuran juga ada masalah. Kan itu masalah duniawi saja, masalah teknis saja gitu. Wallahu a'lam. Kebiasaan di masjid itu ada satu orang yang membereskan anak-anak sampai tinggalan jamaah 1-2 rakaat. Kadang-kadang ngambil rakaat terakhir. Gimana itu? Salah. Ada contohnya Nggak ada contohnya. Jadi orang yang membereskan itu biasanya imam harus beri waktu biar dia membereskan dulu. Ya, biar membereskan dulu, baru kemudian imam yang membereskan itu imam sebenarnya, jalan sana, jalan sini. Imam itu sebenarnya seperti itu. Cuman karena penyakitnya imam itu kan sudah, apalagi ada garis di masjid itu, dianggap sudah lurus sopnya, udah percaya sama garis, ya kan? Terlalu percaya sama garis, akhirnya nggak ada susumakum lagi, Allahu Akbar, main Allahu Akbar saja, apalagi imamnya orang tua lagi. Ya, jadi tidak benar imam itu, kata Nabi SAW, ketika dia membereskan sop itu seperti membereskan tentara hendak berperang. Jadi dia dari pojok sini ke pojok sini berjalan gitu. Itu kalau memang seperti, tapi kalau mungkin di pesantren atau di masjid yang tahu sunnah sih enak saja ya. Itu kelihatan langsung nyambung gitu kan. Tapi kalau di orang awam kan susah. Apalagi masing-masing punya kapling saja ada sendiri-sendiri kan susah tambah. Ya, maka itu juga harus dibereskan, itu tugasnya imam. Nah, kalau seandainya ada orang yang sukarela atau relawan gitu ingin membereskan ini, maka jangan sampai kemudian ketinggalan terlalu jauh. Kalau sampai ketinggalan terlalu jauh, rugi akhi. Salat sunnah saja suruh dibatalkan kalau sudah iqamat. Nabi mengatakan idza uqimatus shalat fala sholata illal maktubah. Apabila sudah dikomatkan tidak ada salat kecuali salat wajib. Kita aja disuruh membatalkan salat sunnah ketika qomat itu dikumandangkan. Nah, malah kita sibuk kemudian membereskan anak-anak sampai sudah akhir baru takbir. Ya rugilah. Rugi sekali. Wallahu a'lam. Di Masjid Tramas itu setiap hari Jumat mengkhususkan surat As-Sajdah itu bagaimana? Tiap sholat subuh. Tidak boleh, tidak ada. Taksis itu melazimkan sesuatu perlu dalil. Termasuk juga sujud sahwi. Selalu sujud sahwi dalam sholat, sujud tilawah. Sujud tilawah dalam sholat itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk perbuatan muhdath yang diada-adakan. Kalau dilazimkan, kemudian setiap hari Jumat harus ini suratnya dan harus sujud terus. Nah, itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Melazimkan sesuatu itu perlu dalil. Maka ya sekali-kali boleh. Tapi kalau sudah melazimkan itu wajib mendatangkan dalil. Karena tidak ada dalilnya Nabi SAW melazimkan sujud tilawah dan membaca surat tertentu pada sholat-sholat tertentu. Memang disunahkan membaca surat As-Sajdah setiap hari Jumat, dan hal ataka hadis hal ataka al-insan, ya, itu disunnahkan, ya. Tetapi melazimkan sesuatu itu perlu dalil, karena sunnah lain dengan wajib. Kalau melazimkan sesuatu jadi wajib jadinya. Nah, itu kata Syekhul Islam ini bid'ah, perlu dalil. Wallahu a'lam. Kalau dulu saya pernah jelaskan masalah dua sholat sunat tapi dalam satu niat. Iya. Tapi kalau misalnya 3 rakaat ada yang 2 rakaat gimana masih boleh? Contohnya? Ada wudhu dengan witir misalnya. Ya tidak bisa. Harus kaifiahnya sama. Itu pun khilaf ulama ya. Ini saya mengambil pendapat yang membolehkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Imam Utsaimin dalam Mandhumah Fiqhiyahnya, memang boleh menggabungkan dua ibadah dengan satu niat dengan syarat ibadah itu sama bentuknya dan sama hukumnya. Ya, sama hukumnya, sama-sama sunnah, bukan satu sunnah satu wajib, atau satu sunnah biasa satu sunnah muakkadah, tidak bisa. Ya, sama-sama sunnahnya sunnah biasa, kemudian kaifiahnya sama. Sebab kalau antum menggabungkan 3 rakaat witir, kemudian antum juga
niat sholat sunnah wudhu, ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak bisa, karena kaifiahnya berbeda. Bagaimana bisa? Nggak akan nyambung. Karena sholat sunnah 2 rakaat itu 2 rakaat, namanya 2 rakaat, itu 2 rakaat kan gitu. Menjadi 3 rakaat kan masalah lagi. Jadi secara logika tidak nyambung. Wallahu a'lam. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.